we ngaberahin partai. Kayaknya jabatan temenang, duit temenang. Itu berikan. Kalau mau menang dan mau untung, kita ikut bulan masalah. Nanti juga kalau presiden kita sudah punya maklumat untuk RI 1, pemirsa sudah memaklumatkan kita memilih siapa. Anies Baswedan. Nah, soal nanti dalam pileg mana yang mesti kita pilih, kita menunggu. Bocorannya tentu saja yang akan melemparkan jalan Anies menuju RI 1 itu ini. Jadi kita santai, ulah ribut. Mungkin misalnya kita ngapain selamat melawan Jawa Tengah. Menggunakan Sandiaga Uno ke RI, kita fokus ke satu saja. Ini penting. Pasti dan pengusaha mendasarkan pilihan keputusan politik bukan karena hawa nafsu. Kenapa tidak? Pasti ada informasi lanjutan. Pasti ada percakapan hasil rapat pembahasan seluruh ahli sisilah koridor-koridor yang bisa balik masuk sehingga akhir keputusan. Jangan berpikir apalagi berprasangka buruk pengusaha ada yang mendikte kondisi. Tidak ada, karena ya terdengar ada percakapan bahwa pengusahanya kayaknya ada yang memberikan masukan-masukan. Ya pasti ada masukan-masukan. Tapi masukan-masukannya bukan dari orang-orang yang punya hawa nafsu dan hasrat politik, yang kotor, yang hawa yang hanya ingin kekuasaan dan kekayaan, tapi ini yang terbaik untuk Indonesia. Jadi fitnah yang bersih kalau ada yang mengatakan dua ahli pengusaha didikte oleh sekelompok tertentu. Tidak ada yang mendikte, tidak ada pengusaha mendikte, tidak ada yang bisa mendikte apa kecuali Tuhan. Saya akan suruh mengubahkan itu. Ya, jadi catat karyawan, jangan sampai ada segelintir iman yang terbesit di hatinya bahwa pengusaha didikte oleh sekelompok politik tertentu, oleh partai tertentu ketika menetapkan pilihan. Tidak ada. Beliau mendasarkan keputusan siasahnya kepada dari seluruh asusila koridor Indonesia. Bacaannya bukan hanya bacaan survei yang diteliti sering diupdate, tapi juga hasil informasi yang ada dari kaum komisi, dari Jaroya yang masukan-masukan yang memberikan ilham wahyu pada sisi. Nah, kita semua kalau selalu beruntung itu dan kita sudah menang sebelum diumumkan pemenang. Kalau kita ikut dulu pilihan dua masalah apapun, kita jadi pemenang sebelum ada keputusan siapa yang menang. Kita akan selalu, kita sama. Kalau kita milih sendiri, ya tanggung jawab sendiri. Tapi kalau kita memilih karena kita ikut, ada yang tanggung jawab. Karena kita akan memilih, kita memilih itu akan tanggung jawab. Kita menyandarkan tanggung jawaban pilihan kita kepada Tuhan. Jadi apa yang tanggung jawab? Jadi sabar saja, tenang dan sabar saja. Meskipun di sosial media, di televisi, di koran,
Radio semua sudah ngomong. Dan kita lihat kelakuan kali-kali sudah mulai manuver ke sini dan mengajak, sudah mulai banyak di Facebook, di Instagram, TikTok, ajakan-ajakan kita untuk segera menjatuhkan dia, segera ikut untuk mendukung calon atau partai tertentu. Kita harus menahan diri. Meskipun iming-imingnya timur, duit, nyocok duit mahal, tapi pilihan manusia, tau pakai hati. Dan dalam hal ini pengusaha tidak bisa menyenangkan orang lain. Kita harus bersikap itu. Kita ini sedang perang mental, menyampaikan solusi. Perang mental. Nah, oleh karenanya, supaya kita tidak terkena tipu daya muslihat, tidak ada lain senjata yang kita pakai adalah Dzulkarnain, yaitu Qauliyah yang salah Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu pegang kita. Prakteknya kita berpikir jahat, gitu. Ya, sekarang kita sedang memasuki masa peperangan. Jadi istilahnya kita harus memasang mode war, perang. Dan sekali lagi kita terus rapatkan barisan, perkuat pertahanan kita dengan nyali kita, dengan untuk memperkuat keberanian kita menjadi pasukan berani hidup, bukan berani mati, pasukan berani hidup. Laksanakan pikir jahat. Ya, jadi pengusaha mengingatkan kita untuk senantiasa berada dalam barisan Qauliyah yang satunya maksudnya. Dan patut kita selalu bersama bahwa merah dan putih itu penerjemahan dari ayat yang selalu kita bacakan setiap kali kita bangun tidur. Itu adalah puncak dari sikap jiwa seorang Qauliyah yang satu. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa hum. Tidak ada rasa takut. Merah itu berani. Jadi kalau kita ingin hidup menjadi seorang pemberani, berguru kepada seorang berani, seorang guru yang pemberani, maka dari lain dikirnya, dikejarnya untuk punya sikap jiwa la khaufun alaihim, tidak ada rasa takut, maka perbanyak dikirnya. Tidak punya rasa was-was, takut menghadapi apapun, tidak takut tidak punya uang, tidak takut tidak punya jabatan, tidak takut untuk tidak bisa makan. Itu hanya bisa dikejar sampai sikap jiwa itu dengan mikir jahat yang biasa. Merah meskipun lama dari lakau pun tidak ada rasa takut, itu berarti dia hidupnya kan. Kalau punya jalur tidak pernah bersedih. Nah, ini juga seorang yang bersih hati, kesucian jiwa. Dan kita puncak perjalanan kita adalah kesucian jiwa. Hakikat Idul Fitri kembali kepada kesucian jiwa itu adalah meraih kesucian jiwa yang ditandai dengan kebersihan hati. Karena puncak dari pengamalan ini adalah bersih hati. Bersih hati itu nomor satu ditandai dengan perasaan, sikap hati. Tanda kita punya kesucian jiwa itu yang satu adalah nomor satu adalah akhlak dari hatinya, prasangkanya. Kalau masih banyak didominasi prasangka buruk, maka kita harus
banyak kritik. Tanda kita masih banyak perbuatan baik. Kalau kita banyak berprasangka baiknya kepada apapun, kepada siapapun, terhadap apapun yang terjadi, kepada siapapun yang kita hadapi, maka itu tanda nomor satu kita berbuat sesuatu. Kalau kita selalu bersikap baik, berprasangka baik, maka kita akan merasakan kebaikan-kebaikan. Makanya disampaikan bahwa Allah Maha Baik itu hanya bisa dirasakan oleh hamba yang selalu berprasangka baik. Tapi kemahabaikan Allah tidak akan dirasakan oleh siapa saja yang masih hidupnya berprasangka buruk. Ini kembali kepada diskusi individual di aku tergantung prasangka. Kalau kamu berprasangka baik, maka baik. Kamu akan merasakan kebaikan. Selalu melihat sisi baik dari setiap sesuatu. Terhadap peristiwa yang pahit sekalipun yang dirasakan tidak enak sekalipun, kita akan selalu dimampukan untuk melihat sisi baik dari setiap kejadian. Terhadap siapapun di hadapan kita, di sekeliling kita, kalau kita punya seorang kesucian jiwa, kita hanya melihat sisi baiknya saja. Kita tidak banyak melihat dari sisi seorang yang melakukan kejahatan pun bisa. Pelanggaran syariat pun, kalau kita hidup didominasi oleh prasangka baik, maka akan selalu melihat sisi baik. Optimis bahwa dia akan selalu bisa satu hari akan menjadi baik. Yang kedua, kesucian jiwa yang dilamakan dengan kebersihan hati itu diukur dari lisannya, akhlak lisannya. Kalau lisannya bersih dari ujaran-ujaran kebencian, gibahan, fitnahan, maka dia telah meraih kesucian jiwa level 2. Maka hati-hati dengan lisan kita. Bahkan sekarang lisan kita diwakili dengan jempol kita di sosial media. Seorang yang telah beridul fitri, maka postingan-postingan di sosial medianya akan bersih dari ujaran-ujaran yang bersifat sulit. Hasil survei menyatakan bahwa netizen Indonesia itu, bisa kita netizennya, adalah yang terculik se-Asia. Jadi ada survei yang dilakukan oleh lembaga pemantauan sosial media, para pengguna sosial media itu terjulit. Julit apa tadi? Julit apa ya? Ternyingir se-Asia itu orang Indonesia. Kesucian jiwa yang diwakili dengan kebersihan hati itu diukur dengan jempol. Kita suka gatal kan melihat ada orang yang posting pengennya tuh nyinyirin atau ngomongin. Nah, seorang yang telah mulai kesucian jiwa, setiap postingannya bersih dari ujaran-ujaran, dari postingan-postingan yang penuh kebencian, postingan-postingan yang hanya makian, postingan-postingan yang apalagi juga hanya menyebabkan hoax seperti itu. Jadi kesucian jiwa diukur dari media sosial. Maka menjadi sosial media. Kalau sosial media kita postingannya, komen-komennya banyak yang masih diisi dengan ungkapan-ungkapan yang busuk, nyindir, bulit, maka kita harus banyak-banyak pikir. Kesucian jiwa yang ditandai dengan kebersihan itu ditandai dengan perangainya, perangai sehari-hari. Seorang yang telah meraih kesucian jiwa, seorang yang tidak akan pernah merugikan orang lain dengan tindakannya, selalu mampu menyenangkan dan menguntungkan orang lain. Nanti tercermin kesempurnaan
kekuatannya diukur dari fairness dan komunitas. Seorang yang ahli jiwa itu adalah seorang yang banyak menjadi manusia yang banyak memberi manfaatnya. Jadi kalau ingin tahu kesucian jiwa seorang ikhwan, direfleksikan dari kontribusi kemanfaatannya kepada sesama. Kalau hidupnya banyak memanfaatkan orang dibanding memberi manfaat, nah itu berarti belum sampai perjalanannya. Tapi kalau kita menyaksikan ikhwan hidupnya banyak memberi manfaat kepada keluarganya, tetangganya, lingkungan sekitarnya, nah ya sudah, tandanya sudah mencapai kesucian. Jadi sesungguhnya perjalanan kita itu oleh para sahabat konkret dalam keabstrakannya, abstrak dalam kehidupannya. Semuanya bisa diukur, semuanya bisa kita raba sampai mana perjalanan kita. Semua bisa dirasakan. Itu tadi yang tadi nomor satu, akhlak hati kita, prasangka kita. Semakin kita didominasi prasangka baik hidupnya, maka dia sudah bersedia rasa. Semakin lisannya, ujarannya banyak penuh nasihat, hikmah, ilmu, maka dia telah bersedia. Semakin hidupnya banyak memberi manfaat, menguntungkan kepada orang lain, maka dia telah bersedia. Itulah kita semua pada akhirnya punya alat sendiri sampai mana perjalanan, dan alat ukur dari perjalanan kita sesungguhnya digambarkan dalam tanbih 9 pilar peradaban dunia, dan ini harus terus kita gaungkan dan harus terus kita ingatkan perjalanan kita. Di perjalanan kita bisa dilihat sampai mana diukur dari daftar 9 pilar peradaban. Siapa yang ada 9 pilar peradaban dunia dalam dirinya, maka dia sudah al-wasil, sudah disampaikan oleh Guru Agung ke makom al-wasil, ke makom al-alhamdulillah. Jadi ketika ada pembacaan tanbih itu, kita semua bukan hanya mendengarkan dengan telinga, tapi juga mendengarkan sambil akhlak kepada sesama, kepada yang lebih tua, kepada fakir miskin. Jangan benci ulama istilahnya, jangan benci, jangan berusaha ulama ini. Telah menjelaskan ungkapan tidak berhenti amalia meskipun dengan orang lain, puncaknya menyayangi orang lain. Nah itu semua harus menjadi checklist bagi perjalanan kita. Daftar perjalanan kita itu sampai mana diukur itu semua. Ya. Jadi nanti mulai tadi akan kembali ketika pembacaan tanbih itu adalah salah satu kita mengukur perjalanan kita semua. Semuanya bisa diverifikasi, semuanya bisa kita bersama. Jangan hanya orang lain. Pernah satu kali abang ditanya oleh murid dari Iwan, abang sampai mana kerjaan ini? Jangankan orang lain, dirinya saja tidak tahu sampai mana. Nah, oleh karenanya kita semua berdoa bocoran bahwa sampai mana perjalanan rohani kita mengamalkan misalkan ajaran amanat Guru Agung, dilihat dari refleksi hidupnya. Jadi kita semua alhamdulillah mudah-mudahan bisa menemukan apa yang telah pelajari, telah sadarkan maklumat, sedikit maklumat kita, sedikit imbauan maklumat Guru kita ikut, supaya ketika ikut kita terbawa. Saya merasa akan menjalankan perjalanan nanti di pada Mei, kita semua niat ikut. Yang belum informasinya silakan ikut, gabung, silakan hubungi panitia. Kita semua yang belum ada rezekinya
niat ikut, ketika ikut terbawa, ikut terbawa. Kalau berkait semuanya salah sama. Jika mau memakan